Noise berkomunikasi dengan hantu melalui peralatan elektronik. With Noise yang merupakan debut penyutradaraan dari sutradara televisi Geoffrey Said berkisah tentang berkomunikasi dengan penghuni dunia lain melalui peralatan elektronik. Film yang menampilkan Michael Keaton sebagai pemeran utama ini mencoba menyuguhkan kisah penyelidikan tentang adanya sebuah dunia lain dengan cara yang lebih meyakinkan. Bagi Anda yang ingin menonton film tetapi tidak berkesempatan untuk menontonnya secara langsung, Anda dapat mencari tahu mengenai alur cerita atau plot dari film tersebut di sini. Simak ulasannya di video kali ini. Ceritanya mengenai epic couple Jonathan dan Anna Rivers. Suatu hari, Anna menghilang, terus beberapa hari kemudian muncul seorang pria yang bernama Raymond yang bilang kalau Anna telah meninggal. Dan Anna meminta dia untuk menyampaikan hal ini ke Jonathan. Raymond mengaku mendapat pesan dari istrinya melalui EVP, Electronic Voice Phenomena. Awalnya Jonathan tidak menghiraukan perkataan Raymond, dan benar saja beberapa hari selanjutnya mayat sang istri ditemukan tenggelam. Lalu dia mengalami kejadian-kejadian dan merasa istrinya berbicara padanya. Saat Jonathan mendapat dua panggilan telepon dari ponsel Anna yang diketahuinya dimatikan, dia membawanya ke rumah Raymond. Apa yang ditemukannya di sana adalah markas besar elektrik untuk berkomunikasi dengan orang yang telah mati. Dan pada akhirnya dia ini memperkenalkan cara berkomunikasi dengan penghuni dunia lain dengan Electronic Voice Phenomena atau disingkat EVP, yang mana bisa digunakan oleh yang telah mati untuk berkomunikasi pada yang masih hidup melalui alat-alat elektronik. Dari Raymond, dia mulai belajar menggunakan EVP karena dia pengen berkomunikasi dengan istrinya. Dia juga diperkenalkan pada Sarah yang berkata Raymond telah berhasil membuat kontak dengan almarhum tunangannya. Lalu kedua orang ini segera akrab sebagai teman dalam pelajaran EVP. Pada suatu malam, Jonathan menerima panggilan telepon dari Raymond. Raymond menyuruh Jonathan ke tempatnya segera. Sampai di rumah Raymond, sesuatu telah terjadi. Isi rumahnya berantakan dan dia menemukan Raymond telah meninggal. Sekira Jonathan sibuk di dunianya sendiri yang dipenuhi peralatan elektronik, membatalkan janji dengan klien, bahkan melupakan janji pertemuan dengan putranya. Apa yang dilakukannya hanya memelototi televisi serta mengawasi semua peralatan yang memungkinkan terjadinya kontak dengan sang istri dari dunia lain. Obsesi ini membuatnya menerima pesan-pesan dari dunia lain, sesuatu yang tidak pernah ia duga sebelumnya. Sudah tentu beberapa hantu jahat muncul dan membuat gangguan dari sisi lainnya. Kelemahan Jonathan dibawa pada sebuah kenyataan dengan munculnya suara-suara seram yang mengancam. Akhirnya Jonathan mendapat kesan menyeramkan bahwa dia dihubungi bukan oleh yang telah mati, tetapi yang segera akan mati. Disinilah film ini mulai dialirkan dengan rasa takut bahwa kematian sedang mengancam Jonathan maupun Sarah. Singkat cerita, malam hari layar TV memperlihatkan gambar Sarah dan itu menandakan bahwa Sarah akan mati. Sarah dan Jonathan terkejut akan hal itu. Lalu Jonathan mengantar Sarah pulang. Jonathan mengatakan ke Sarah kalau dia akan baik-baik saja. Saat Jonathan di kamar mandi, tiba-tiba Sarah udah berdiri di luar kamar apartemennya, seolah mau melakukan bunuh diri. Benar saja, Sarah pun terjun. Film berpindah ke rumah sakit menandakan kalau Sarah masih hidup. Saat Jonathan kembali ke rumahnya, isi rumahnya berantakan dan dia melihat dari layar EVP-nya menangkap sebuah gambar atau tempat.
Di situ memperlihatkan gambar Mary Freeman, seorang wanita yang diduga diculik oleh seseorang. Petunjuk itu mengarahkan Jonathan ke sebuah gedung yang tak terpakai. Jonathan segera menghubungi seorang polisi yang bernama Smith dan memberitahukan keberadaan Mary Freeman. Di sana Jonathan menemukan alat elektronik AVV sama yang dia gunakan. Tiba-tiba dia bertemu dengan seorang pria. Pria itu mengatakan kalau dia disuruh mereka. Pria itu menunjuk ke arah sosok bayangan. Lalu Jonathan diserang oleh hantu AVV. Smith tiba dengan anggotanya. Film ini memperlihatkan Jonathan terbujur mati. Polisi menyimpulkan kalau Jonathan ini mati karena terjun bunuh diri. Scene berpindah. Saat pemakaman John selesai, radio di mobilnya Julie, temannya Anna yang merawat Mikey, anaknya John, berbunyi. Nah, akhirnya selamat dari teror hantu AVP itu, film pun selesai.